Kami ini kan terkadang latihan fisik di lapangan. Pakaian kami saat itu kotor dan tak tertutup kemungkinan kena najis. Kemudian tiba waktu sholat kami saat itu tak mungkin untuk berganti pakaian karena rumah kami jauh. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Itu tanah tidak najis. Kecuali nampak betul anjing terkencing situ. Duduk kita di situ. Nah, itu baru najis. Jadi kotor tidak najis. Makanya kalau kita lihat orang Mesir, sholat dia. Dibentangnya koran di depan tokonya. Allahu Akbar. Kotor bukan najis. Maka kita jaga. Lalu kemudian ada sarung kecil. Saya pergi ke Makassar, dikasih orang hadiah sarung kecil sebesar amplop. Kecil. Itu bisa kita kantong. Sampai masanya kita buka, kita pasang. Payah bukanya Pak Ustaz. Kejap aja tuh. Kejap aja. Udah. Sholat. Allahu Akbar. Ini kita jaga. Karena itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung nanti hari kiamat, salatuhu, salat. Kalau salatnya kacau, nauzubillah, nauzubillah. Apakah benar nanti di akhirat kita berkumpul lagi dengan orang-orang yang kita sayangi? Nampaknya tak sabar berjumpa dengan orang yang terkasih dan tersayang. Kira-kira Ustaz Somad nanti di akhirat jumpa tak dengan Pak Kapolda? Jumpalah, apa pula tidak? Mohon maaf, terima kasih. Berkulit hitam peluk Nabi, kerat. Kenapa kau peluk aku? Aku budak hamba saya berkulit hitam, amalku tak banyak, aku miskin susah melarat. Tak mungkin aku jumpa dengan engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. TNI, Polri, Satpol PP, MUI, alim ulama. InsyaAllah kita akan bersama di surga Jannatul Naim bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dengan syarat kita bercinta, berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Dicari oleh Allah. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Mana? Aku ingin memberikan mereka naungan di padang mahsyar pada saat tak ada naungan kecuali naungan aku. Mudah-mudahan saya, Pak Kapolda, Bapak pimpinan TNI Polri, semuanya termasuk yang dicari Allah dan mendapatkan naungan itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai anggota TNI Polri ingin juga menjalankan sunnah Nabi, yaitu mencukur kumis dan merapikan jenggot. Ini nyindir saya nampaknya. Mentang-mentang saya tak berjenggot, tak berkumis. Tapi kami dilarang memanjangkan jenggot. Apakah kami berdosa atau membuat jenggot itu hukumnya sunnah, dilaksanakan baik, tak mampu melaksanakannya tak apa-apa. Di Saudi Arabia tentara berjenggot. Kalau tak mau ribet panjang, jenggot tipis yang cantik, bagus. Yang sudah berjenggot jangan mengejek yang tak berjenggot. Yang tak berjenggot jangan mengejek berjenggot. Aku nengok kau ni, ingat aku kambing. Nanti ngejek pula, aku kambing kau anjing gitu. Kalau orang sipil berkelahi tak apa-apa, tapi kalau tentara berkelahi, bam, selesai, tamat riwayat. Adapun masalah boleh tak boleh ini, tentu itu ada aturan di atas, maka itu digodok di DPR. Nanti akan ada satu pasal, bolehkah TNI Polri berjenggot? Tapi kalau mau dilaksanakan, itu hukum berjenggot itu sunnah. Jangan kelahi gara-gara bulu. Korea Utara, Korea berkelahi, dibawa ke Den Haag pengadilan internasional. Kenapa kalian berkelahi? Gara-gara bom atom nuklir. Bangga aja. Datang orang kita dibawa ke Den Haag. Kenapa kelahi? Tapi sebagaimanapun juga berjenggot adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama saya dulu Buddha dan saya masuk Islam. Saudaraku mu'allab, dan mu'allab itu dosanya bersih. Diulang hidupnya dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol dua. Yang pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Ulang dari nol ya Pak. Suatu ketika saya berjumpa biku dan beliau memberikan salam. Apakah boleh saya menjawab salamnya? Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Kalau non muslim berjumpa dengan engkau, maka ucapkanlah jawabnya wa alaikum. Assalamualaikum wa alaikum. Apa arti wa'alaikum? You too. Peace be you. You too. Itu bahasa kampung kami lah. Ustaz, apakah boleh kalau seorang wanita berhias mencantik diri di rumah maupun di luar? Perempuan berhias untuk suaminya. Sekarang perempuan berhias bukan untuk suaminya, untuk suami orang lain. Kalau di rumah macam hantu. Pas mau keluar,
Berapa kali kita bertamu ke rumah orang, sampai di situ kita lupa. Ada Bu Anu, saya lah. Jangan terlalu berpatokan pada make up. Make membuat up, naik ke atas. Salah pasang nanti orang senyum, kita senyum. Yang disenyumkan orang kita. Pasang hijau, kiri biru. Apa tak senyum orang nengok kita? Wah, sanglah bedak keli 3 inci. Wah, muka putih, tangan hitam. La ilaha illallah. Ini alis tak boleh dicukur. Ini alis apa bulu mata? Alis. Ini tak boleh dicukur. Dia ambil pisau, dia ambil. Tak mungkin pergi undangan sebelah. Cuma hilangkan dua-dua kalian. Kacau ni. Untung ada spidol whiteboard. Pasang nasa. Papa pergi dulu ya. Dah apa-apa. Sampai di tempat undangan, makan rendang, pedasnya minta ampun, kipas tak ada. Bau keringat lah, luntur. Panas ya Jeng? Iya. Balik ke rumah mati lampu. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Buka pintu. Si abang buka pintu, tengoknya Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kenapa tak pergi-pergian tu ni? Aku bang bini abang. Kau rupanya gitu. Sampai mereka wanita itu cantik karena raut wajahnya bekas air wudhu. Wanita itu cantik karena pancaran matanya bekas baca Quran. Wanita itu cantik berseri karena tahajud di waktu malam. Siapa yang tahajud di waktu malam, tampak cahayanya sampai di waktu siang. Itu maka terang benderang kantor masjid Polda ini. Kenapa ada cahaya-cahaya dari sana. Yang jelas lampu hidup. Apakah keluarga yang non-muslim mendapatkan hak dalam warisan? Seperti apa solusinya jika tidak mendapatkan hak? Orang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan 3. Yang pertama, perceraian. Istri cerai, maka tak dapat hak warisan. Yang kedua, pembunuhan. Seorang membunuh ayahnya, maka dia tak dapat warisan. Yang ketiga, berbeda agama. Maka beda agama, tak dapat warisan menurut hukum Islam. Tapi kalau menurut hukum negara, dia dapat. Saya masuk Islam Pak Ustaz, ya, orang tua saya non muslim, ya, meninggal dia, lalu mereka kasih saya, terima saja, boleh. Kenapa? Karena hukum konvensional membolehkan non muslim mendapatkan harta warisan. Apakah wanita yang banyak utang puasanya wajib diganti dengan bayar puasa atau dengan bayar fidyah? Setiap yang kita berada di depan ini pertanyaan ini penting. 90 hari mak kita tak puasa. 8 tu Pak Ustaz. Oh ya. Saat kita berada dalam perutnya, 30 hari dia tak puasa. Saat menyusu tahun pertama, 30 hari dia tak puasa. Saat menyusu tahun kedua, 30 hari dia tak puasa. Saat dia mau mengganti di tahun ketiga, adik pula menyusul. Makanya kalau suami itu ngaji, ngerti agama, diajaknya istrinya puasa Senin Kamis, niat qadha. Maka setahun bisa lunas 80 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. 1 bulan 8 hari, 10 bulan 80 hari lunas. Selesai anak pertama. Maka qadha, bukan kobo. Kobo basuh tangan. Qadha, ganti puasa. Kalau ibu tidak puasa karena diri ibu, maka ibu qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, janinnya lemah, terancam kesehatannya, maka qadha plus fidyah. Tak ingat saya Pak Ustaz, download buku 30 fatwa seputar Ramadan di Play Store. 30 fatwa seputar Ramadan. Penulisnya Abdul Somad LCMA. Gratis. Udah saya download, kenapa nggak dapat Pak Ustaz? Paket tak ada. Apa hukum dalil menyogok dan mendapatkan suatu jabatan? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat, Allah melaknat ar-rashi yang memberi sogok, wal murtashi dan yang menerima sogok. Berapa lama kau nikmati duit sogok itu? Sogok, bawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram.
Patutlah dia tak mabrur Pak Ustaz, tak ada perubahan. Iya, dulu sebelum berangkat haji bercelana pendek, sekarang tak bercelana. Na'udzubillah. Mohon penjelasan dari Ustaz tentang isbal. Kaki celana melewati mata kaki namanya isbal. Ini kaki celana melewati mata kaki ke bawah, ini isbal. Sarung, jubah melewati isbal. Kalau isbal gimana? Finnar, di bawah mata kaki masuk neraka. Jadi kalau gitu Ustaz masuk neraka lah nih. Iyalah masuk neraka. Kalau gitu naikkan ke atas. Itulah maka banyak orang menggunting kaki celananya. Menggunting dengan yang belum menggunting. Kok kenapa tak kau gunting? Neraka nih. Kalau yang menggunting dengan yang tak menggunting kelahi, maka yang senang siapa? Yang tak bercelana. Maka dalam hal ini Bapak perlu paham. Tiba-tiba nanti terjadi keributan di masjid. Gara-gara apa? Gara-gara kaki celana. Kenapa kalian ribut? Katanya Pak Ustadz, katanya Pak Polisi, yang di bawah mata kaki masuk neraka. Memang betul yang di bawah mata kaki masuk neraka menurut satu hadis. Tapi dalam hadis yang lain, man jarra thawbahu khuyala, kalau sombong. Kalau tak sombong tak apa-apa. Karena dulu pakaian orang kafir Quraisy, pakaian orang Persia, pakaian orang Romawi, jubahnya panjang-panjang. Maka yang dimaksud Nabi itu kalau panjang berelak-elak ke bawah, itu sombong baru neraka. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Nawawi. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam yang ditulis dalam kitab Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kalau tak sombong tak apa-apa, dalam kitab Subulus Salam. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Maka Pak Polisi, tentara bisa menjadi orang memanage manajemen konflik. Jadi paham agama ini bukan hanya tanggung jawab Ustadz saja. Bagaimana dengan tahlil Pak Ustadz? Tahlil. Baca tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa salahnya? Tahlil boleh, tahlilan tak boleh. Yasin boleh, yasinan tak boleh. Jumat boleh, jumatan tak boleh. Atau ada sembahyang Jumat. Maka tahlil mengirimkan doa untuk orang meninggal dunia sampai. Saya tak ada hubungan dengan Pak Polisi, dengan Pak Tentara, dengan Pak Angkatan Laut. Mana mungkin doa saya sampai? Sampai. Makanya kalau kita lewat di makam, kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Selamatlah kalian wahai penghuni kubur. Doanya sampai. Makanya salam itu dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Itu salam saya pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua menjawab. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Salam imam nanti sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Mana itu? Itulah doa untuk orang meninggal dunia. Kalau kita lewat di makam. Assalamualaikum ya alal kubur. Tempat dia menjawab. Waalaikumsalam. Maka doa untuk jenazah itu sampai. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa siyama dakhalahu waghsilhu. Baca buku saya 37 masalah populer. Buku saya rata-rata insyaallah tujuannya semua Kamtibmas, keamanan, ketertiban masyarakat dari aspek agama. Heboh masalah akikah kurban, buka buku saya 30 tanya jawab kurban. Heboh masalah zakat, buka pengajian tentang zakat profesi. Heboh masalah bid'ah, buka 37 masalah populer, gratis, download internet. Boleh dicetak, boleh, silakan cetak-cetak, tapi jangan dibuat di sampulnya, coblos nomor 2 aja. Pak Ustadz, apa hukum wanita muslim tak mengenakan jilbab? Ada orang tak berjilbab, lalu saya usir, pergi sana. Itu bukan mengajak. Kita ini mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Betul? Ada orang hadir ke majelis pengajian Buya Hamka, tidak pakai jilbab, kukunya panjang, kuteknya tebal. Setelah saya acara pengajian dia datang, Buya Hamka, iya, aku belum pakai jilbab, kukuku panjang, kutekku tebal. Apa kata Buya Hamka? Anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Salam kata-kata Buya Hamka. Mula-mula kau pengajian dulu. Nanti setelah itu kau pakai jilbab. Habis itu kau potong kuku yang panjang. Kuku sebelah kiri panjang. Gimana cebok? Nanti masak bakwan. Insya Allah semuanya akan baik. Berproses. Mungkin jilbabnya pasrah tapi tak rela dulu. Sudah agak-agak lama baru naik ke proses jilbab yang model keduanya. Jilbab sakratul maut. Yang lihat di leher itu.
Dia setelah lama-lama barulah jilbab panjang. Berproses. Nanti kalau nampak ingat, itu Pak Ustaz, itu level 2 tuh. Kalau yang itu level 3 tuh. Nah, sama-sama tahu. Semuanya insya Allah masuk ke dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada juga yang menggunakan jilbab kerudung tapi rambut bagian atas. Itu pasrah tapi tak rela tuh.